Apa kabar anak-anakku yang baik? Selamat berjumpa kembali pada pelajaran agama Katolik kelas 8, pertemuan yang ke-9. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus mengutus Roh Kudus. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyadari bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, baiklah anak-anakku yang baik, seperti biasa kita akan mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita bersama-sama mendoakan doa Pater Matthias Word. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan kalian membaca cerita berikut yang berjudul Saksi. Dibaca baik-baik, kemudian dipahami dan diresapi isi ceritanya. Nah, anak-anakku yang baik, dari cerita yang tadi kalian sudah baca itu, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang yang tidak berani untuk menjadi saksi. Mengapa? Karena mereka takut, kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, dan tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Nah, adanya sikap tidak mau menjadi saksi yang jujur dan adil dapat mengorbankan orang lain. Karena ketidakmauan untuk bersaksi, orang yang seharusnya terselamatkan malah menjadi korban. Sebaliknya, karena kesaksian yang tidak jujur atau saksi palsu menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Nah, anak-anakku yang baik, orang yang berani memberi kesaksian biasanya adalah orang yang siap untuk menanggung resiko. Maka sedikit sekali orang yang mau memberi kesaksian. Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita? Apakah siap dan berani untuk menjadi saksi secara jujur dan adil? Nah, dalam kitab suci diceritakan bahwa setelah Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, para rasul juga mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh gurunya. Mereka takut untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Mereka senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus
sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Nah, kerinduan para rasul itu terjawab ketika tiba-tiba saat mereka berkumpul terjadi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti yang beragama Kristiani silakan membuka itu. Nah, Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus. Yesus mengatakan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Roh Kudus yang diutus itu akan selalu menguatkan kita dalam kesulitan apapun. Nah, anak-anakku yang baik, Roh Kudus yang diutus oleh Allah sendiri kepada kita itu akan senantiasa membuka jalan yang baik, menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran, termasuk tadi menuntun kita untuk menjadi saksi yang baik, saksi yang benar, saksi yang jujur dan adil, sehingga kita mampu menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku yang baik, semoga kita senantiasa membuka diri kita terhadap kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya kalau kita mampu membuka diri kita, menyiapkan hati kita akan datangnya Roh Kudus, sehingga hidup kita juga senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikianlah untuk materi kita pada pertemuan yang ke-9 ini, anak-anakku yang baik. Semoga kalian sungguh-sungguh memahami dan mengerti. Nanti videonya kalau belum mengerti diulang, dipelajari kembali. Nah, untuk mendalami materi kita, silakan kalian mengerjakan tugas yang ibu guru akan kirimkan di classroom pada tugas kelas. Nah, mari anak-anakku yang baik, silakan kalian mempersiapkan diri. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang kami terima hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang benar. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar untuk anak-anakku di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat.